Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Oke, kita di dalam tafsir ini halaman yang ke 270. Ya, 271. Orang-orang itu ya. Orang-orang tuh. Bunyinya orang yang memahaminya secara harfiah tidak peduli dengan keberatan tersebut. Orang yang memahaminya secara harfiah tidak peduli dengan keberatan tersebut. Memang demikianlah cara taubat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jika memang benar-benar ingin bertaubat, cara apapun yang diminta harus dilakukan, termasuk dengan membunuh diri sendiri. Membunuh diri berdasarkan perintah Allah sebagai cara untuk bertaubat tidak sama dengan hukumnya tidak sama hukumnya dengan bunuh diri karena putus asa. Untuk yang terakhir ini pelakunya dinyatakan kafir dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Di zaman Nabi Musa membangun karakter bagi umatnya. Kemudian umat itu ternyata lembek, rentan dengan kondisi yang berubah-ubah. Ditinggal petang puluh bengi nang Tursina, balik wis kehilangan tauhid. Dalam membentuk karakter yang kuat, mestinya bermula dari tauhid. Ternyata tauhidnya itu lemah, padahal sudah menyaksikan bukti-bukti keagungan, kehebatan daripada pemimpinnya. Istiqomah mengikuti nilai yang ditanam oleh pemimpinnya saja. Ya. Bagi yang lemah akidahnya, lemah tauhidnya, itu enggak gampang. Sami'na wa ata'na iku ora gampang. Ya mau gampang diomongne sami'na wa ata'na. Ya mau ikut tok gampange. Implementasinya itu butuh jihadah, butuh kesungguhan. Dan tidak jihadah, butuh pengorbanan. Ya. Harus berani mengorbankan sebagian dari pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, kecenderungan-kecenderungan, bahkan sampai dengan apa yang dimiliki dan apa yang dikuasai. Jadi tinggal petang puluh malam saja sudah terjadi pergeseran yang luar biasa dari tauhid menjadi syirik. Maka untuk memberikan efek jera, memberikan apa ya? Nek cara wong Jawa ngapokne wis kapok ra elok aku. Ora pengin maneh. Maka pertobatan yang harus dilalui oleh mereka itu adalah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Sebagai seorang yang memiliki keyakinan bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya hanya sebuah peristiwa dan kejadian yang esensinya itu bersumber, berpangkal dan akan berujung pada kuwatillah, kekuatan Tuhan. Maka bagi yang punya keyakinan kuat, perintah Allah yang demikian itu tidak akan dianggap sebagai kejahatan, tidak akan dianggap sebagai kekejaman, kesadisan, tapi itu dianggap sebagai kasih sayangnya. Kok isek
dikei dalan supaya iso balik nang Gusti Allah. Iku lho Pak. Menurut Sayyid Qutb niku ana tafsir Fidhil Quran ya Sayyid Qutb ini. Jika yang bersalah tidak bisa diperingatkan lagi dengan kata-kata, jadi jikalau kata tidak bermakna, ya, jikalau diperingatkan dengan kata-kata tidak bisa, hal itu harus dilakukan secara fisik. Ya. Diomong ora kena gibeng, diomong ora kena tonjok, dikeplak, ya. Dikasih sanksi fisik. Inilah pendidikan yang keras untuk Bani Israel yang melakukan kemungkaran yang sangat besar, menyembah patung anak sapi sepeninggal nabi mereka. Jadi dzulmun adzim itu yo perbuatan yang mengandung madharat besar, maka harus diberi warning, ya, diberi peringatan sanksi yang besar. Ya. Jadi pokoknya ngomong syirik itu layak untuk dilenyapkan, dilenyapkan. Tapi iki perintah Gusti Allah. Saiki ora enek perintah ngono, ora enek. Ya. Wis saiki sampean nglakoni dosa gedhe, bunuh diri awakmu, gak ono. Ini perintah di zaman Nabi Musa. Jadikanlah pembelajaran bahwa umat terdahulu atau yang mendahului kita itu resiko hidupnya jauh lebih berat. Jenengan kan diajari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bisa diajari karo Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Angger gelem bisa nyebut istighfar wis dosa ning Gusti Allah dilebur gitu loh. Kecuali yang sama manusia. Itu perlu apa ya? Balik no dhisik. Itu sing kaitan dengan manusia itu kembalikan dulu hak-hak kehormatan mereka. Pun. Jadi Sayyid Qutb memberikan argumen atas ayat ini bahwa memang peringatan dan pendidikan yang keras itu tidak selamanya tidak baik. Berikutnya, sebagian ulama menafsirkan bahwa bunuh diri itu tidak dilaksanakan sendiri, tetapi mereka semua yang terlibat dalam penyembahan patung anak sapi itu saling membunuh satu sama lain. Dan memang prakteknya begitu, Pak. Kalau kita melihat film yang dibikin Moses apa Pak? Ya, The Ten of Commandments itu memang bentuknya seperti itu, pelaksanaan eksekusinya. Jadi mereka itu saling berbunuhan satu. Nah, cuman saling berbunuhannya itu apakah mereka merasa saling mempersalahkan? Wallahu tidak terekspos. Ya. Tidak terekspos. Sebagian ulama berkeberatan dengan pemahaman taubat dengan cara membunuh diri sendiri seperti itu, baik langsung atau tidak langsung, karena menganggap hal itu bertentangan dengan prinsip umum taubat, yaitu memperbaiki diri dengan cara kembali ke jalan yang benar. Jadi sing siji nerangke yo nyatane ngono. Ya. Mereka kemudian saling berbunuhan. Sing siji ya ora ngono to, wong tujuane taubat itu ben balik nang sing bener kok. Umpama lara ngono ben waras kok, lha kok terus malah dipateni.
Terus kapan dia mengerjakan kebaikannya itu? Cirine wong apik iku mari nglakoni elek iso nglakoni apik. Lho, mula elek terus. Orang ngono Pak Narga sampean iki aku iki krasa nek sampean aku ngono aja. Ya. Iso ngono. Ya. Makanya kan ittabi sayatal hasanat tamuha, ikuti keburukan yang terlanjur kau lakukan dengan kebaikan, maka yang baik itu akan menghapus keburukanmu. Ibu minadzabi kama bala. Orang yang taubat dari suatu dosa, dia tidak lagi menanggung dosa itu, seperti tidak pernah mengerjakan perbuatan itu. Ya kaidahnya begitu. Artinya apa? Ketika orang bertobat itu harus ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Lah nek mati kan gak ono wis kesempatane. Jari golongan yang kedua. Nek ngono perintahnya tadi itu bukan perintah untuk dilaksanakan, tapi itu perintah untuk menunjukkan bahwa betapa layaknya mereka itu mati saja daripada hidup menyembah patung. Menurut mereka, taubatnya adalah dengan cara pembunuhan oleh orang yang tetap setia dan patuh kepada Nabi Musa, serta tidak terlibat penyembahan anak sapi tersebut. Menurut mereka, taubatnya adalah dengan cara pembunuhan oleh orang yang tetap setia dan patuh kepada Nabi Musa, serta tidak terlibat penyembahan anak sapi terhadap saudaranya sendiri yang bersalah. Jadi, menurut yang kedua, ya, jadi ono sing sing mengeksekusi, ya, tidak kemudian berbunuhan di antara mereka, tapi ada yang menegakkan. Yang menegakkan siapa? Yang menegakkan itu ya yang masih konsisten istiqomah mengikuti ajaran. Tapi kan pada waktu Samiri dominan 40 hari itu kan pengikut setia Musa itu tersisih. Nah, itulah dunia, Pak. Dunia itu perubahannya itu sangat cepat. Nah, kalau kita melihat tren yang terjadi di zaman Samiri itu wah luar biasa, dalam waktu 40 hari katakan gitu, 40 malam menjadi pemimpin yang luar biasa. Otomatis pengikut Nabi Musa yang setia itu tersisih. Begitu Musa datang, wah yang tersisih menjadi kuat lagi. Maka sanksinya adalah pengikut Samiri itu dihukum. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dan menerima taubat mereka. Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, taubat dengan bunuh diri itu tidak ada lagi. Alhamdulillah. Mulai ngulangi eleke. Inilah semacam keringanan atau rukso bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad akhir zaman ini. Mulai sampai ketemu umat yang akhir zaman itu neko-neko, wujudnya macam-macam. Ya mergane iku, Pak. Di antaranya ketika orang itu diberi keringanan, diberi rukso, itu modelnya kan macam-macam. Ya, Pak ini ya. Awak dhewe ini perjalanan itu kan ono rukso ya. Salat yang di perjalanan itu kan bila bisa di jamak, bisa dikosor ya. Ngosore ku yo ngono kan, sampe delokan rupane kok. Ana sing salate mung rakaat ya. Ditambah 2 rakaat ya. Ana salate 4 rakaat tambah 2 rakaat. Ana salate 2 rakaat tambah 4 rakaat. Ana sing 4 rakaat tambah 4 rakaat. Iku salate wong dadan. Dikai kemurahan, wujudnya akan macam-macam. Oke lah, nggak tambah muter-muter, nggak temurun ke arah nanti ya. Daripada munyeng ya wis diakhiri baik ya. Diakhiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Atanawiyakum nasrum minna muntaqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.